Jika ditanya, negeri ini juara di bidang apa? Sepakat. Sepertinya kita akan jawab juara korupsi. Betapa tidak, makin kesini korupsi makin menggurita. Level desa hingga kementerian negara, dari kelas ratusan juta hingga ratusan triliun rupiah. Terbaru, kasus mega korupsi tambang timah senilai 271 triliun rupiah. Ini yang tertangkap basah. Bisa jadi lebih banyak lagi korupsi yang belum tersingkap. Andai korupsi bersih di negeri ini, rakyat dijamin hidup tentram bahagia. Mau bukti? Bila pertambangan dikelola dengan baik, potensi pendapatan negara bisa menghasilkan laba 5.500 triliun rupiah per tahun. Bahkan menurut Abraham Samad, mantan ketua KPK, dalam analisisnya mengatakan, mestinya setiap warga negara Indonesia memperoleh hak 20 juta rupiah per bulan. Sekali lagi, syaratnya bila pertambangan dikelola dengan baik. Sebaliknya, bila pertambangan dikelola dengan buruk, pertama, ketimpangan ekonomi makin menganga. Kedua, sektor pertambangan hanya dinikmati segelintir korporasi. Ketiga, keuntungan lebih banyak mengalir kepada swasta dibandingkan negara. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan makin menjadi-jadi. Apa yang membuat tata kelola tambang begitu buruk hingga korupsi marak terjadi? Tak lain karena sistem aturan negara yang menghendaki. Lewat undang-undang, swasta baik dalam maupun luar negeri diberi akses konsesi penguasaan lahan tambang. Dengan dalih investasi, negara butuh modal, akhirnya konglomerasi menguasai. Lantas, adakah solusi Islam dalam tata kelola tambang? Bukan ajaran yang sempurna namanya jika Islam tak punya opsi. Nabi sendiri telah jauh-jauh hari mewanti-wanti, tiap apapun yang menguasai hajat hidup orang banyak atau berlimpah jumlahnya haram dimiliki pribadi bahkan swasta. Termasuk haram juga diklaim oleh negara. Negara hanya memiliki kewajiban dalam pengelolaannya, lalu hasilnya diberikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Tentu, pengaturan seperti ini tak pernah terwujud dalam tatanan sistem demokrasi kapitalis saat ini. Dalam kapitalisme, semua sumber daya alam berhak dimiliki oleh siapapun asal punya materi. Lain halnya dalam syariat Islam, semua sumber daya alam milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semua bentuk kepemilikan tunduk pada syariat yang telah digariskannya, termasuk tata kelola tambang karena menjadi kepemilikan umum sebagaimana hadis Nabi. Kaum muslim berserikat dalam hal kepemilikan atas 3 perkara: padang rumput, air, dan api. Aturan ini hanya akan terwujud dalam tatanan khilafah Islamiyah lewat penerapan sistem ekonomi Islam secara kafah. Tatanan ekonomi saat ini mewajarkan korupsi. Tatanan ekonomi saat ini memfasilitasi korporasi menguasai. Tatanan ekonomi saat ini menghalalkan apa yang diharamkan syar'i. Refleksi untuk video ini, tatanan ekonomi demokrasi kapitalis ini mau dilanjutkan atau diakhiri?